Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victoria Febrianti dengan NIM 2021 210025. Saya dari Prodi Administrasi Publik angkatan 2021, di mana pada mata kuliah Administrasi Pembangunan Daerah dan Desa dengan dosen pengampu Ibu Roro Mary Cornelia Wulandari SPD MAP. Sebelumnya, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu dengan topik pembahasan masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Di mana sebelum lebih mendalam lagi mengenai masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah, yang kita ketahui, partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan di dalam suatu kepemerintahan, mau di pemerintahan tertinggi yaitu pemerintahan pusat, bahkan pada pemerintahan lebih rendah yaitu pada sistem kepemerintahan desa. Nah, dalam konteks ini, pada konsiden undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, di mana yang kita ketahui demokrasi itu adalah kebebasan untuk berpendapat. Intinya masyarakat diberi kebebasan oleh pemerintah karena sistem ini sudah diterapkan di Indonesia. Contohnya pada saat pemilu, pemerintah memberikan kesempatan atau kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih secara bebas. Nah, contohnya seperti peran serta masyarakat. Peran ini seperti di setiap kegiatan pemerintah, masyarakat selalu melibatkan masyarakat. Mengapa demikian? Karena untuk keikutsertaan masyarakat di dalam suatu konteks pembuatan kebijakan, bahkan implementasi serta evaluasi di dalam suatu rencana pembangunan di setiap daerah itu sangat diperlukan yang namanya keikutsertaan masyarakat guna untuk membuka kejujuran pada pemerintah agar terciptanya akuntabilitas bahkan transparansi antara pemerintah dan masyarakat, dan juga pemerataan dan keadilan, di mana artinya pemerintah memberi pemerataan dan keadilan kepada setiap masyarakat tanpa pandang bulu, dan juga serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Nah, tanpa membedakan keanekaragaman daerah. Intinya memberi keadilan serta pemerataan, di mana yang dijelaskan oleh konsiden undang-undang ini. Nah, dan juga secara legal maupun teoritis tercermin adanya kebutuhan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dalam bentuk penguatan pemerintah daerah sehingga dapat menggendong partisipasi masyarakat yang lebih besar. Nah, dalam artinya apabila pemerintah sudah menjalankan penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien, maka peluang masyarakat untuk bergabung bahkan untuk berpartisipasi terhadap setiap penyelenggaraan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah itu, maka memberi peluang besar sehingga masyarakat secara yakin untuk bergabung serta berpartisipasi di dalam pemerintah daerah tersebut. Dan juga partisipasi dapat diwujudkan melalui desentralisasi dan pembentukan pemerintah daerah untuk memperkuat bagi pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam arti untuk mengkokohkan bagaimana sih cara agar masyarakat ikut berpartisipasi? Nah, dengan menggunakan diwujudnya melalui desentralisasi dan pembentukan pemerintah daerah untuk memperkuat pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi kesimpulannya ini, diwujudkannya melalui desentralisasi ini sungguh berguna untuk memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat, bahkan tidak segan lagi masyarakat untuk ikut gabung di dalam partisipasi tersebut. Selanjutnya, partisipasi masyarakat mutlak menjadi kebutuhan untuk memberikan gambaran nyata keberadaan dan potensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
pada pembahasan bab 5 ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang menjadi elemen penting dalam pemerintahan daerah, sehingga partisipasi dalam pemerintahan daerah merupakan aspek pembantu berlangsung atau tidaknya otonom daerah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada awal, partisipasi masyarakat itu yang menjadi tombak atau tolak ukur berjalan atau tidak berjalannya otonomi daerah. Mengapa demikian? Karena pemerintah itu sangat menyadari keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Bahkan juga keterlibatan ini menciptakan transparansi atau keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat guna meminimalisirkan yang namanya penyimpangan atau penyelewengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat terhadap pemikirannya bahwa pemerintah ini tidak menyembunyikan apapun atau hal-hal yang di luar dari konteks janji-janji mereka terhadap masyarakat. Jadi berjalan atau tidak berjalannya suatu otonomi daerah itu dilihat dari partisipasi masyarakatnya. Jika partisipasi masyarakatnya itu minim, ya otomatis dapat juga tercermin bahwa otonom ini berjalan tapi tidak sesuai apa yang diinginkan. Nah, keterbalikannya juga apabila partisipasi masyarakat ini sangat tinggi atau sesuai apa yang diharapkan, ya maka otonomi daerah ini juga akan berlangsung bahkan berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan. Nah, terdapat 4 jenis partisipasi. Apa saja sih 4 jenis partisipasi ini? Yang pertama, partisipasi politik, dan yang kedua partisipasi administrasi, dan yang ketiga partisipasi dan evaluasi kebijakan, dan yang keempat partisipasi dalam penerimaan manfaat. Nah, yang disebut sebagai partisipasi politik ini seperti pembuatan kebijakan, di mana masyarakat juga bisa ikut pada saat pemerintah membuat suatu kebijakan, misalnya kebijakan pada saat ingin membangun tower ataupun membuat jalan peta pada suatu daerah. Nah, kedatangan partisipasi masyarakat ini dapat berupa pada saat melakukan rapat atau musrenbang, masyarakat itu hadir. Walaupun hanya perwakilan, tapi itu sudah mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat di situ sudah ada. Jadi pada proses pembuatan kebijakan itu sangat dibutuhkan sekali yang namanya partisipasi masyarakat. Nah, yang kedua itu partisipasi administrasi. Apa sih yang dimaksud dengan partisipasi administrasi? Yaitu implementasi kebijakan. Di mana yang kita ketahui, apabila sudah ada yang namanya pembuatan kebijakan, pasti ada juga yang namanya implementasi. Percuma saja dibuat suatu kebijakan tetapi tidak diimplementasikan atau tidak dijalankan. Dan juga yang ketiga itu partisipasi dalam evaluasi kebijakan. Nah, partisipasi dalam evaluasi kebijakan ini setelah terjalannya dari pembuatan kebijakan bahkan implementasi, nah di akhir nanti akan ada sebuah evaluasi kebijakan. Nah, di situ juga dibutuhkan yang namanya partisipasi masyarakat guna melihat apakah kinerja pemerintah itu sesuai atau tidaknya. Jadi di situ akan ketahuan. Sehingga apabila sudah sesuai, nah sudah mencerminkan, sudah membawa pemerintah ini kepada transparansi dan akuntabilitas, bahwa pertanggungjawabannya dan keterbukaannya kepada masyarakat. Seperti itu gunanya evaluasi kebijakan. Dan juga yang keempat itu partisipasi dalam penerimaan manfaat. Apa sih artinya? Yaitu proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat besar bagi masyarakat. Nah, udah dijelaskan mulai dari perencanaan itu sama saja seperti pembuatan kebijakan, pelaksanaan itu sama seperti pengimplementasi kebijakan tersebut, dan juga evaluasinya ini sama seperti manfaat besar bagi masyarakat. Nah, dilihat dari situ. Itulah keempat jenis partisipasi. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agar partisipasi masyarakat berjalan. Terdapat 3 faktor.
Yang pertama, arus politik pada aras lokal memberikan dinamika penting dalam usaha mengikat masyarakat. Nah, itu salah satu faktornya. Dan juga hubungan antara pemerintah. Hubungan antara pemerintah ini seperti hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Jika hubungannya itu erat, maka salah satu tombak juga untuk memperkuat antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang ketiga itu diperlukan suatu sarana penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Nah, dalam arti pemerintah ini lebih menekankan lagi atau lebih menunjukkan lagi bahwa mereka sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi agar partisipasi masyarakat berjalan dengan baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan bab 5 ini, saya menjelaskan bahwa masyarakat menjadi salah satu tonggak bagi pemerintah daerah, di mana dibutuhkannya peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah guna menjadi tolak ukur berjalan atau tidak berjalannya otonomi daerah. Jadi mungkin kesimpulannya tadi sudah menggambarkan betapa pentingnya yang namanya partisipasi masyarakat di dalam suatu kepemerintahan, mau pemerintahan pusat ataupun paling bawah itu yaitu pemerintahan daerah. Misalnya pemerintahan desa. Jadi mungkin sekian penjelasan bab 5 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.